Berdoa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman-Mu menjadi pedoman kami bagaimana kami hidup depan-Mu. Berfirman Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Hari ini kita dengan firman Tuhan Lukas pasal 16 ayat 10 dan ayat 11. Ini ayat yang menjadi ayat pedoman kita pada saat malam hari ini. Saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya setia dalam perkara-perkara kecil. Banyak orang ingin meraih, mendapatkan hal-hal yang besar, apapun bentuknya, apakah bentuk uang atau bentuk yang lain, tapi kurang memperhatikan namanya setia dalam perkara-perkara kecil. Apa yang maksud dengan setia dalam perkara-perkara kecil ini? Tuhan mau mulai di dalam hidup kita dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang mudah untuk kita lakukan. Sebagai contoh, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang dikatakan saya tidak diberkati. Semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, apa yang masuk dengan perkara-perkara kecil? Tuhan percayakan kita mengelola berkat yang Tuhan sudah beri. Dari hal-hal sederhana. Sebagai contoh, ketika kita terima berkat dari Tuhan, apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan penggunaan berkat yang kita terima? Kalau kita tidak berdoa untuk menggunakan berkat itu, sama dengan kita tidak belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Karena kita dipakai Tuhan menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Yaitu dari hal-hal yang simple, dari hal-hal yang mudah, dari hal-hal yang kita bisa lakukan semua. Ini Tuhan mau. Saya pernah terjebak dalam arti kata ada berkat Tuhan, saya tidak berdoa lagi. Ketika saya ke mall, saya tergoda dengan iming-iming dari pramuniaga. Sebenarnya saya ke mall itu bukan tujuan beli itu, tetapi karena ya pinternya pramuniaga mendemonstrasikan barang-barang yang dia promosikan termasuk kepada saya, akhirnya beralihlah pembelajaran itu kepada hal-hal yang tidak saya butuhkan sebenarnya. Artinya butuh tapi bukan yang utama. Begitu berlangsung waktu, saya berkata kepada Tuhan, ampuni saya. Saya salah mengelola berkat Tuhan. Saya tidak berdoa kepada Tuhan. Saya menggunakan berkat Tuhan menurut apa yang saya mau, bukan menurut apa yang Tuhan mau. Jadi sejak itu pengalaman ini menjadi pengalaman mahal bagi saya, sehingga tidak terulang pengalaman yang sama. Maka kalau saya dapat berkat dari mana-mana saja, saya dengan istri bersama-sama berdoa untuk menggunakan berkat Tuhan. Sesuatu yang sifatnya bukan secara reguler, bukan yang tiap hari digunakan. Berdoa dulu. Saya tidak mau berkat Tuhan itu dibelanjakan sesuatu yang menurut keinginan saya, tapi menurut keinginan Tuhan.
Maka ketika saya berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera untuk saya melakukan sesuatu menurut bimbingan Tuhan. Ketika kita belajar setia dalam perkara kecil dan kita mau dibimbing oleh Tuhan, maka Tuhan akan percayakan lagi kepada hal-hal yang lebih luas lagi, pada hal-hal yang lebih besar lagi. Sehingga ketika saya belajar dari hal-hal kecil ini, maka saya tidak sembarangan untuk menggunakan berkat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bimbing saya untuk setia, untuk memberkati orang lain dengan apa yang saya sudah dapatkan dari Tuhan. Ini saya berdoa, rupanya saya hanya numpang lewat berkat Tuhan ini. Saya gunakan lagi, saya beri lagi kepada orang lain. Dengan berbuat demikian, yang saya tidak duga-duga, Tuhan bisa kembalikan 10 kali lipat dari apa yang saya sudah berikan. Jadi Tuhan itu tidak pernah ada istilah utang. Bahkan Tuhan beri melebihi daripada apa yang kita butuhkan. Ini saya punya pengalaman. Sehingga saya belajar terus, dan sampai hari ini belajar terus bersama Tuhan. Ketika saya belajar dan hidup yang saya hidupi sekarang ini, ketika saya belajar, maka saya mengalami berkat-berkat double porsi, berkat damai sejahtera, sukacita, dan berkat secara materi juga. Maka ketika ada orang telepon kepada saya, Pak, kita mau memberkati Bapak. Ya, berapa Pak kebutuhan Bapak? Kira hal-hal ini disebut-sebutlah namanya. Saya hanya katakan Bapak berdoa saja. Saya tidak mau menyebut sejumlah angka. Tapi biar Roh Kudus yang menyebut nilainya berapa. Kalau memang Bapak Tuhan gerakkan untuk memberkati, maka Roh Kudus tidak pernah salah dalam hal menyebut sebuah angka. Karena Roh Kudus itu lebih tahu daripada saya sendiri kebutuhan saya. Dan ini yang saya katakan selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kalau saya kurang berdoa, bisa nanti keinginan saya cenderung menurut keinginan daging saya. Tapi ketika saya terus belajar, dan saya memahami, ketika kita belajar dari hal-hal kecil, dan kita bertindak menurut apa Tuhan pimpin, dan akhirnya mengalami satu kehidupan yang dari hari ke hari semakin meningkat. Terutama secara rohani, kita mengalami satu kehidupan yang luar biasa. Sehingga kita bisa katakan sungguh indah hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyatakan bagaimana Dia berkarya bukan hanya dulu, tapi sampai sekarang ini karya Tuhan terus-menerus buat orang yang belajar setia dari perkara-perkara kecil. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan bagaimana kesaksian Tuhan membimbing dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal sederhana. Ketika bertanya kepada Tuhan, menggunakan berkat Tuhan, maka Tuhan juga menyatakan kebesarannya melalui kehidupan kami yang belajar setia dari hal-hal kecil. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.